plan B, pastinya mereka bisa mencapai drop zone sesuai dengan keinginan mereka. Ya, betul. Tapi untuk pertanyaannya Cijel tadi tuh nggak kayak Kapasta. Apa Kapasta tuh nggak cuma nanya circle-nya kemana, tapi 3 circle berturut-turut tuh di mana? Lebih sulit lagi menjawabnya. Pasta ini emang hobinya itu mempersulit ya, hobinya tuh mempersulit. Untung aja nggak sampai yang aneh-aneh gitu pertanyaannya. Tapi karena mungkin Windy baru nggak terlalu sering ya nge-cast sama Pasta, jadi masih agak sedikit kaget gitu kan. Iya, masih panik, masih panik. Panik kan, betul. Dan circle-nya masuk, Gergopo masuk, Pochinki juga masuk, Cijel. Oke, berarti masih mirip-mirip dengan meta-meta sebelumnya. Garis pesawatnya di mana, circle-nya membelakangi. Jadi nggak pernah circle-nya itu masuk ke tengah-tengah garis pesawat. Ya, betul banget. Tapi nampaknya udah mulai ada pertemuan tadi, tapi nggak akan terjadi baku tembak karena Anthem juga jaraknya ternyata cukup jauh untuk bisa dijangkau dari player Onyx tadi kalau nggak salah. Ya, bener banget. Bahkan kalau kita lihat juga dari Bonafide, kali ini mengambil area ya, di area bagian shelter juga. Dan kali ini Big Eternate Alliance harusnya dengan nyaman masih bisa menempuh drop zone mereka. Ya, betul banget. Masih nyaman dan juga jarak mereka tuh dikit banget, tipis banget untuk bisa masuk ke dalam circle yang pertama. Dan di area Milta seperti biasa ditempatin oleh tim Void. Dan kali ini Void, kalau misalkan sebelumnya di Wrangle yang pertama tuh sempat terjadi kayak gesekan dikit doang, tapi nggak sampai fight antara Void. Dan kan kita berkaca dari game-game sebelumnya tuh, di Wrangle ternyata ada terjadi beberapa perbedaan dalam segi drop zone juga, Cicil. Kayak contohnya di hari kedua kemarin tuh sempat dari Takai yang menempatin very clear, tapi kita akan fokus lebih dahulu di mana fight terjadi antara Void dan juga Livescape, di mana maybe udah cukup banget low-nya menerima beberapa cicilan damage, tapi untuknya masih bisa proning memberikan beberapa pop out smoke, tapi langsung di-push begitu ya compound daripada Livescape. Tapi ada backup fire juga dari arah luar, di mana Audrey akan coba membangun backupannya dan akan coba mendapatkan satu buah elimination point ke arah tim Void. Yes, bergesekan begitu saja di menit awal dan ternyata tidak berhasil. Proning shoot keduanya secara bersamaan dan membuat Void rata dipulangkan tanpa membawa pulang poin. Wow, ini waktunya cepet banget untuk Kosea. Udah banyak yang masuk ke arah tim Takai dan Livescape berotasi tepat di depan mata tim Takai. Oke. Dan kalau kita lihat dari Livescape kayaknya bakal cuekin aja player-player dari Takai. Mungkin mereka sempat mendengar ada suara-suara mobil, tapi sepertinya Livescape sudah mendapatkan 4 elimination point, sudah cukup untuk bisa fokus lanjut ke circle berikutnya. Sementara dari Takai, kalau kali ini kita lihat juga mereka masih punya PR untuk bisa mengejar ketertinggalan poin, di mana pada hari weekday Takai bermain dengan fokus rotasi saja. Skill nggak terlalu banyak atau elimination nggak terlalu banyak, tapi di weekend kali ini mereka nampaknya sudah mulai mengubah strategi mereka untuk bisa bermain lebih barbar. Yes, betul banget. Dan di area Pochinki tadi masih terspot posisi dari Dewa United yang biasanya kalau di game-game sebelumnya itu mereka rotasi cepat langsung mengambil ke bagian Bukit Kentang. Tapi sekarang mereka masih menahan di area Pochinki dan di bagian luarnya udah ada RRQ dari arah school rotasi melintas ke area bagian terluar Pochinki. Dan Eagle 365 juga harus ya udah mulai memantau posisi, tapi justru malah Audrey yang terpantau terlebih dahulu posisinya dari seorang Yuhai. Yes, betul sekali. Yuhai Bei tadi sempat melihat dan dikejar. Wow. Begitu Red Alliance lihat Zuxi memimpin kawan-kawannya untuk langsung mengejar pergerakan dari Audrey. Nggak dikasih lepas, dikejar. Itu ibarat kayak ada maling ayam yang habis nyolong ayam tetangga, tapi Audrey masih melaju dengan kencang berusaha untuk melakukan regroup kepada teman-temannya. Zuxi pun menerima beberapa tembakan dari arah depan mobilnya berasap. Hati-hati Zuxi, belum meledak itu mobilnya. Ya, betul banget. Ternyata nampaknya ada beberapa backup fire yang dilontarkan di area tim Livescape untuk bisa nge-backup satu rekannya, itu Audrey yang berusaha untuk melumpuhkan seorang Slayer. Jersey bakal berusaha untuk melakukan backup revive. Apakah berhasil dilakukan? Slayer masih bergerak. Jersey turun-turun dan pegang. What? Enggak berhasil, sayang sekali. Wow, usaha Jersey untuk bisa nge-backup ataupun nge-revive satu rekan ter-knockout itu gagal. Tapi Jersey masih bertahan, masih ada beberapa pop-out smoke juga. Tapi kita bergeser ke arah tim lainnya, di mana Takai juga dapat terspot posisinya sedang berotasi mengitari bagian luar daripada circle. Yap, betul sekali. Takai kali ini benar-benar fokus untuk melanjutkan rotasi mereka. Tidak ada tim yang sejauh ini terlihat dari shooting range mungkin akan berusaha untuk melakukan rotasi yang bisa dibilang rotasi out of the box, yang menghindari keramaian. Betul banget. Dan dari lainnya juga Toyo berhasil bisa memberikan satu knockdown ke arah No Mercy dan terkabas ditabrak, tapi itu
elimination dari arah Aura. Alright, ini pergerakan dari Jason mungkin sedikit miscalculation ya. Tidak sadar kalau misalkan ada backup bonafide lainnya. Namun kali ini kalau kita lihat dari Jaden berusaha untuk memberikan pressure terus menerus ke arah depan. Granat demi granat dilontarkan. Ucup sedikit kesulitan untuk bisa melakukan revive terhadap seorang tuyul. Dan kali ini granat kedua lanjut lagi. Tapi Nox, hati-hati, Jaden terkena splash damage yang cukup dalam. Bahkan ada kembang api juga yang di depan sana. Jaden lagi-lagi berhasil melontarkan dan men-take down seorang tuyul langsung maju ke saja. Tapi ternyata what happened? Jump shoot dari seorang Ucup membatalkan rush dari seorang Jaden. Wow, Aura menyisakan satu player terakhir, yaitu seorang Jaxi yang masih bisa berjuang dengan melemparkan beberapa utility lemparan granat, tapi masih melambung jauh dan ada flank bahkan yang dibangun oleh tim Bonafide, di mana Nox posisinya juga sangat bahaya, ditembakin peluru panas tapi bisa touchdown dengan selamat untuk saat ini. Yes, Nox berhasil untuk mendapatkan sebuah coveran di bagian lower groundnya juga. Tapi Jaxi sudah mulai terbakar. Jaden nampaknya akan menjadi sandra untuk tim Bonafide. Wah, Dan matang. langsung di end. Jaxi entah, udah gak ada lagi teman-temannya. Menjadi the last man standing kali ini harus menghadapi 4 King Kong seorang diri. Yes, betul. Dan bahkan posisi dari Jaxi terus dilontarkan beberapa utility, bahkan lemparan granat tidak henti-hentinya dilontarkan dari Bonafide, dan bahkan mobilnya sampai bergeser sejauh. Yes, ini sulit banget sih kalau untuk seorang Jaxi bisa keluar dari area ini. Bahkan darahnya begitu low juga dan Bonafide bakal meninggal. Ryzen ada Uni yang cukup berjauhan. Sementara itu di sisi lain dari Bigetron Red Alliance sudah mulai bergerak maju juga. Nyicil, Aduh. nah kan. Nah, ayo, bisa yuk. Nah, udah yuk, aman. Aman kita rotasi, tapi dari Zuxi juga udah mulai terlihat nyaman di area mereka. Ada beberapa cekungan yang bisa dimanfaatkan oleh tim Biget. Ngetim bareng juga. Dan rotasi mereka tuh selalu saja mirip-mirip. Beberapa kali sering bertemu juga. Dan gue gak tahu apakah Boom atau NFT yang berhasil untuk menguasai area reruntuhan tersebut. Karena sementara ini dari Bigetron Red Alliance mendapatkan tempat yang enak, berada di bukit-bukit, bibir zona juga. Bisa banget ini ngeculik-culik atau enggak memotong pergerakan dari tim lawannya. Yes, apalagi bagian belakang Bigetron, kalau misalkan kita bisa lihat itu udah benar-benar clear. Tapi dari seorang Luxi terus memberikan beberapa tappingan peluru panas menggunakan mininya untuk bisa mendapatkan satu buah headshot ke arah Genesis Dogma. Yes, betul sekali. Bahkan semua tim yang sudah mulai melakukan penyeberangan semua sudah berkumpul di circle yang ketiga ini. Takaikian tertangkap Dari seorang Potato nampaknya Alterigo akan join the fight, tapi kita bergeser ke arah compound lane, di mana Genesis Dogma akan fight dengan tim Bigetron. What? Satar, dia ngapain di dalam mobil, duduk aja ditembangin dengan sangat mudah dan menyisakan booms dengan Nichil. 2 player aktif dari Genesis Dogma. Nampaknya kali ini ronde kedua kembali bertemu antara Alien dan juga Dinosaurus. Zuxi di depan sana berusaha untuk fight dengan booms. Mendekat kembali ada Zuxi juga. Backup fire menumbangkan seorang booms. Last man standing. Nichil kali ini berada di dalam sebuah rumah. Posisinya masih belum ketahuan juga. Sudah mulai keluar mencari kembali posisi yang cukup aman. Dan apakah berhasil untuk ditangkap? Tapi Zuxi akan melakukan enter lebih dahulu kepada seorang Daybot. Yes, Nichil sabar banget menjaga posisinya, tapi zona juga udah mulai maju. Nichil harus terus bergerak, harus terus melangkah maju, tapi terdeteksi posisi oleh seorang Ryzen. Akan dilemparkan beberapa peluru berat dari arah Ryzen, tapi dari Nichil juga terus memberikan beberapa counter spray untuk masuk ke arah player dari Bigetron Red Alien. Wow, sulit sih. Ini Blue Zone-nya udah turut andil juga, udah terlalu sakit nih, Cil. Kalau dia keluar sekarang, dia bakal ditangkap dengan sangat mudah oleh player-player Red Alliance. Bahkan kali ini bakal fokus dulu untuk melakukan healing. Sementara itu di sisi lain, Livescape bertemu dengan Dewa United again and again. Dan Ryzen dengan kawan-kawan yang nampaknya akan melakukan meta trap terhadap Genesis Dogma. Mereka akan lebih fokus untuk bisa masuk dan reach out kepada circle yang kelima. Ya, betul banget. Dan udah mulai terjadi pemadatan di area sekitar Ruins. Dan dari seorang Ryzen nampaknya melihat tadi last man standing dari arah tim Genesis Dogma, tapi justru malah Nichil harus pulang dengan sakit dari Blue Zone. Ya, seperti tidak kita lihat nanti. Ya, makanya cara satu-satunya untuk bisa menjangkau posisi dari victim itu Boom melontarkan beberapa utility yang mereka punya untuk bisa berharap akan connect ke salah satu player dari tim victim, tapi justru malah granat dari Bigetron yang connect ke arah tim RRQ. 2 player knockout, dan bahkan dari NFT akan join di fight, di mana Ryzen berhasil bisa dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Swavel. Alright, fight pecah, chaos terjadi, disaster happen juga, Mort menjadi last man standing dari RRQ, bahkan membiarkan Bigetron Red Alliance masuk secara perlahan, tapi ternyata tidak. Sapuan dari Mort langsung saja menemukan seorang Yuhai
HP di belakang sana, dan Mort masih bisa berdansa juga di balik smoke, membuat dari Bigetron Red Alliance lebih aware lagi, melemparkan molotov demi molotov ke arah depan, ke arah Mort. Yes, tapi di balik belakang, di bagian belakang dari seorang Mort itu ada tim Livescape juga yang harusnya udah mulai memantau di mana posisi letak dari last man standing dari tim RRQ. Mort masih proning, masih bisa bersembunyi, tapi ada lemparan utility berupa smoke juga untuk bisa menghalau visionnya ke arah bagian dari tim RRQ. Ya, seenggaknya dari Mort masih punya sebuah cekungan ya, masih punya sebuah lower ground, ada bagi juga. Kalau misalkan dapat timing yang tepat, Mort masih bisa melarikan diri, tapi kita lihat jepitan dari Red Alliance begitu tajam, ini bakal menyulitkan. Tapi yang paling enak tuh sementara waktu adalah Eagle 365, nampaknya akan terjadi perebutan zona juga antara Onyx dan Eagle 365. Ya, betul banget, tapi sementara itu Luxy juga akan berusaha untuk melakukan healing, tapi Onyx Nick somehow juga harus dipulangkan ke arah lobby dari Onyx, nampaknya berusaha untuk push ke arah bagian yang udah di defense dari tim Eagle 365, tapi Catalyst juga lihat HP-nya cukup low, tapi masih bisa, tapi dari arah Fokker bahkan berhasil bisa mendapatkan timingnya untuk bisa menumbangkan satu player dari arah tim Eagle 365. Yes, tapi kalau kita lihat sekarang Mort dijepit kiri dan kanan oleh dua Tachibana, gak bisa kemana-mana lagi, dan ternyata Lux yang berhasil untuk mengeliminasi seorang Mort, mencilihat kembali ke arah depan. Ada drone yang sedang berlarian, dilemparin smoke demi smoke untuk menghalau vision dari drone, dan mungkin dari dua Tachibana bisa masuk, tapi ternyata tidak, dipatahkan oleh seorang Kato dari arah belakang. Di backstep begitu saja, Kato berhasil untuk mendapatkan 5 elimination point. Ya, betul, dan lemparan granatnya masih memantul jauh untuk bisa menjangkau posisi dari arah Zuxi yang merupakan last man standing dari tim Bigetron, tapi Audrey lihat begitu beraninya menyamperi posisi daripada Zuxi, harus sudah mulai terlihat, dan dari Zuxi juga nampaknya hanya bisa prodding, tapi melihat posisi dari Audrey, dan lemparan granat akan melesap ke bagian belakang dari seorang Audrey, tapi nampaknya dari arah tim Bigetron juga harus pulang karena damage yang diderita itu udah begitu mendalam dari Blue Zone yang udah berjalan. Yes, betul sekali, ini enak banget posisi. Sudah bahkan Alpha coba dijangkau posisinya oleh seorang Rocky dan juga Fajar. Wah, ini susah banget nih victim kalau mau masuk. Dia harus melewati berbagai macam rintangan, halangan. Bahkan Eagle 365 sama sekali gak kasih lewat. Alpha ngejagain Fajar, gak dikasih lewat, juga di lock abis-abisan posisinya. Masih nungguin timing dan momentum karena dia tahu Fajar bakal terselimuti oleh Blue Zone. Bahkan Alpha sedikit ragu-ragu, ditarik kembali tembakannya dan memberikan Fajar sedikit nafas lagi untuk bisa bergerak. Ya, betul, tapi dari arah lainnya lihat dari arah Proning untuk bisa mendekati posisi daripada tim Eagle 365, tapi Anthem nampaknya akan coba didapatkan, akan coba ditambahkan lagi elimination point untuk tim victim. Ini kalau victim bisa WWCD dengan cara yang seperti ini gokil banget sih. Tapi kalau kita lihat semua tim udah benar-benar pincang banget. 2-1-1-2, bayangin betapa susahnya untuk semua tim berjuang habis-habisan. Voker sudah mengarahkan ke arah depan tapi tidak ditembakin, malah Alpha yang berhasil untuk mendapatkan Voker terlebih dahulu. 3 tim tersisa, Eagle 365, Takai dan juga victim. Wow, Eagle 365 sudah berhasil mengumpulkan 17 poin kali ini. Jadikan inspirasi untuk Rocky untuk bisa menembak